Tipe tangan jongkok. Jongkok memiliki tipe tangan filosofis dan air. Tentang tangan filosofis sudah dijelaskan di part 1. Tangan jongkok termasuk tipe tangan air karena bentuk telapak tangannya cukup panjang dan berbentuk oval. Ruas bukunya juga sangat menonjol, yang merupakan salah satu ciri tangan filosofis. Kemudian di telapak tangannya, selain garis-garis utama, banyak garis-garis halus yang membuat susah untuk mengidentifikasi dan membaca artinya. Banyaknya garis-garis halus di telapak tangan menunjukkan bahwa pikiran jongkok selalu aktif. Dia mungkin terlalu banyak ide-ide di kepala dia, atau dia mungkin mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Ujung-ujung jari jongkok tidak meruncing yang merupakan ciri khas tangan air, tetapi ujung-ujung jarinya cenderung membulat, yang artinya jongkok intuitif dan sensitif. Sensitif dalam arti jongkok mudah merasa iba, dia simpatik dan peduli terhadap orang lain. Ujung-ujung jari bulat juga menunjukkan kalau jongkok berpikir dan menjawab secara cepat dan efektif. Tipe tangan air ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang sensitif, intuitif, lembut, empatik, sentimental, pemikir yang dalam, dan artistik. Jongkok sebagai pemilik tangan air mungkin tidak suka, tidak berbakat, atau kurang terampil melakukan pekerjaan yang menggunakan kekuatan fisiknya. Jongkok mungkin lebih memilih pekerjaan yang lebih banyak menggunakan kekuatan berpikir dia dan lebih sedikit menggunakan kekuatan atau aktivitas fisik dia. Garis simian, ada dua perbedaan pendapat di antara palmis ketika melihat telapak tangan kiri jongkok. Palmis-palmis yang menganggap jongkok mempunyai garis simian dan yang tidak berpikir seperti itu. Garis simian adalah garis kepala dan garis hati yang tumpang tindih menjadi satu garis. Pemilik garis simian biasanya mempunyai kombinasi antara kekuatan mental dan emosi, cerdas tapi sensitif. Kembali ke perbedaan pendapat di antara palmis-palmis. Pendapat pertama, jika garis pink di foto adalah garis simian, maka garis merah hanyalah suatu garis cabang dari garis kehidupan, bukan garis kepala. Pendapat kedua, sedangkan jika garis pink adalah garis hati, maka garis merah adalah garis kepala. Saya cenderung mengikuti pendapat yang kedua, di mana garis pink adalah garis hati, sedangkan garis merah adalah garis kepala. Jadi menurut saya, jongkok tidak mempunyai garis simian di telapak tangan kiri dia. Hal ini berdasarkan perbandingan dengan telapak tangan kanan jongkok, di mana jongkok memiliki garis kepala yang jelas. Bahkan di telapak tangan kiri dia ini, garis kepalanya meskipun cukup tipis jika dibandingkan dengan garis hati dia, tetapi cukup panjang dan jelas. Garis hati yang terletak agak ke bawah di area garis kepala menunjukkan bahwa logika jongkok menguasai perasaan dia. Jadi logika jongkok lebih dominan daripada perasaan atau insting dia. Bahkan untuk hal-hal yang seharusnya menggunakan perasaan atau insting dia, jongkok cenderung logis dan rasional. Jongkok sering menghadapi dilema apakah dia harus menuruti logika dia atau perasaan atau insting dia yang sebenarnya juga cukup tajam. Garis hati yang lurus mengisyaratkan kalau jongkok kesulitan dalam mengekspresikan perasaan dia atau bahkan rasa cinta dia. Baik di hadapan publik atau ketika dia berada hanya di dekat orang-orang tercinta dia atau orang-orang terdekat dia. Sabuk Venus jongkok. Jongkok mempunyai sabuk Venus. Tidak semua orang mempunyai ini. Sabuk Venus adalah garis lengkung berlokasi di atas garis hati di sekitar jari tengah dan jari kelingking. Sabuk Venus sering dianggap sebagai adik dari garis hati. Sabuk Venus menunjukkan kalau jongkok mempunyai kepekaan yang tinggi. Dia juga pencinta keindahan dan peka terhadap keindahan. Jongkok juga berbakat besar dalam hal seni, terutama dalam menciptakan karya-karya seni. Jongkok mempunyai beberapa sabuk Venus yang terputus-putus. Ini mengindikasikan kalau jongkok sering tergoda oleh kesenangan fisik duniawi seperti makanan, minuman beralkohol, dan seks. Untungnya, bukit Venus jongkok sepertinya tidak besar, tidak keras, dan tidak berwarna merah. Hal-hal tersebut menunjukkan kalau jongkok tidak temperamental dan tidak terlalu emosional. Dia juga mampu mengontrol hasrat seksualnya dan mampu menahan diri dari godaan-godaan duniawi. Untungnya juga, jongkok tidak memiliki garis simian, menurut aku, tetapi ada palmis-palmis yang beranggapan sebaliknya. Kehadiran garis simian bisa memperparah atau memperkuat sifat-sifat buruk dari sabuk Venus. Hal ini dikarenakan garis simian mengindikasikan kalau pemilik tangan mempunyai sisi ekstrim atau kemampuan untuk melakukan hal-hal ekstrim yang bisa membahayakan dirinya. Untungnya lagi, garis hati jongkok lurus dan terletak agak ke area garis kepala yang menunjukkan jongkok sangat rasional dan logis. Dia mampu mengendalikan perasaan dia dan mengontrol diri dari godaan-godaan duniawi. Sabuk Venus yang terputus-putus juga menunjukkan kalau jongkok sangat sensitif, peka, dan mudah cemas.
Dalam hal cinta, sebagai pemilik sabuk Venus, Jungkook kalau sudah jatuh cinta, dia akan sangat mempedulikan dan memperhatikan orang yang dia cintai secara detail. Tetapi dia juga mudah terluka. Kalau dia patah hati atau sakit hati, mungkin dia tidak bisa menghadapi hal tersebut dengan baik. Aku berharap pendapatku bahwa Jungkook tidak mempunyai garis simian baik di telapak tangan kanan dan kirinya adalah benar, karena perpaduan antara garis simian dan sabuk Venus bisa sangat negatif. Garis simian dan sabuk Venus sama-sama mengisyaratkan karakter yang ekstrim, jadi sebaiknya pemilik tangan dengan kedua ciri tersebut mampu mengontrol dirinya dengan baik, emosi, sakit hati, hasrat, godaan, dan lain-lain. Jika tidak, dia bisa melakukan hal-hal yang ekstrim atau negatif yang bisa membahayakan karirnya atau bahkan hidupnya. Tetapi tentu saja hal ini juga tergantung tanda-tanda baik atau buruk lainnya di tangan.